Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sebaiknya dimulai aja. Nanti sambil berjalan nunggu Bang Ihsan Firdaus. Kasihan kuota teman-teman pada habis itu nanti. Iya Kanda, saya mulai aja ya Kanda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta kekuatan sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita limpahkan kepada junjungan besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan bagi umat manusia, sekaligus sang revolusioner sejati. Karena berkat perjuangan beliaulah sehingga kita dapat dihantarkan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kakanda Arif Mustafa, SIP MSI, selaku pemateri dalam diskusi pada malam hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kakanda Insinyur Muhammad Ihsan Firdaus yang mungkin agak sedikit telat berhubung koneksi internetnya masih terganggu. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada Kanda Yunda, peserta diskusi Ideopolitor Traktat yang menyempatkan hadir dalam diskusi pada malam hari ini. Diskusi pada malam hari ini kita mengangkat topik yaitu Ideopol Traktat.
dengan tema ideologi, politik organisasi, strategi, dan taktik HMI dalam menghadapi perkembangan zaman. Ya, di mana kita ketahui bersama bahwasanya pada saat ini, pada era modern ini, kita mengalami berbagai macam perkembangan. Kalau dulu mungkin kalau kita melihat, kita melakukan kajian-kajian maupun kegiatan-kegiatan organisasi, kita lakukan secara langsung, namun dengan era disrupsi ini, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui sistem daring. Sehingga dari hal tersebut, maka terjadi perubahan perilaku. Dan perubahan perilaku tersebut akan menyebabkan perubahan daripada struktur dalam kita berorganisasi, harus kita mencari strategi dan taktik yang baru. Pada malam hari ini kita pada kegiatan ini kita mengangkat dua pokok materi, yaitu HMI di tengah pertarungan ideologi dan politik dunia, yang akan dibawakan oleh Kakanda Insinyur Muhammad Iksan Firdaus. Setelah itu, kita akan membahas masalah strategi dan taktik HMI dalam menghadapi perkembangan zaman oleh Kakanda Arif Mustafa, SIP, MSI. Mungkin kalau untuk Kakanda Iksan Firdaus, apakah sudah hadir? Mungkin kita lanjut aja ya Kanda untuk langsung ke materi kedua, yaitu menyangkut strategi dan taktik HMI dalam menghadapi perkembangan zaman. Kepada Kakanda Arif Mustafa, kami persilakan. Ya, terima kasih Saudara Risando. Sebentar, saya besarkan dulu volume ya. Suara saya cukup jelas di sana ya? Iya Kanda. Iya Kanda. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik HMI, saya perhatikan bukan hanya dari Bogor ini ya, yang berbahagia dan bergabung pada malam hari ini. Kita akan coba mendiskusikan sesuatu yang menurut saya temanya berat sebenarnya. Jadi, tapi ini harus kita bicarakan dan saya kira masukan dari adik-adik nanti dalam forum dialog juga sangat penting. Kita saling mengisi. Saya akan mulai dari hal yang cukup mendasar saya kira, yaitu kita coba persamakan persepsi dulu terkait dengan tema atau terkait dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu ideopol strata HMI dalam menghadapi perkembangan zaman. Terutama di frase ideopol strata ini. Jadi ideologi, politik, strategi, dan taktik. Wah, ini hal yang sangat berat ya. Jadi ideologi kita tahu secara kebahasaan, secara istilah adalah berasal dari kata idea dan logos ya. Jadi ilmu tentang ide, tentang gagasan, tentang keyakinan. Terus kemudian politik, kita tahu politik secara kalau bahasa Indonesia itu sebenarnya ngambil dari bahasa Belanda. Jadi politik tulisannya ya, politik. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya juga mirip, politics. Terus kemudian yang maknanya adalah berhubungan dengan negara. Jadi hal-hal yang terkait dengan negara. Terus kemudian politik sendiri, bahasa Belanda maupun bahasa Inggris sebenarnya mengambil dari bahasa Yunani kuno, dari asal kata polites atau polis. Polites artinya warga negara. Terus kemudian polis artinya adalah negara kota. Jadi politik berkaitan dengan masalah kewarganegaraan, berkaitan dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan negara. Nah, jadi kalau sementara kalau bicara tentang strategi dan taktik, mungkin udah lebih familiar ya. Strategi berkaitan dengan bisa dikatakan adalah suatu kerangka kerja, suatu cara berpikir yang mencoba memenangkan sesuatu dalam jangka panjang. Sementara taktik adalah coba mendapatkan sesuatu atau memenangkan sesuatu atau menggolkan tujuan atau target dalam jangka pendek. Jadi biasanya taktik merupakan turunan daripada strategi. Nah, jadi ideopol strata HMI itu adalah
bisa dimaknai sebagai strategi dan teknik HMI dalam bernegara dan memperjuangkan ideologinya. Atau bisa diartikan sebagai cara pandang politik, cara pandang ideologi dan politik, serta strategi dan taktik HMI dalam menghadapi perkembangan zaman. Jadi bisa juga maknanya seperti itu. Oke, secara kerangka teoritik di HMI, kita bicara ideologi HMI itu source-nya ada dua sumbernya, yaitu nilai-nilai keindonesiaan atau nasionalisme Indonesia, dan yang kedua adalah ajaran Islam. Islam sebagai agama dan juga Islam sebagai pandangan hidup, sebagai sumber nilai, sumber etika, sumber moral, dan sebagainya. Nah, jadi antara keislaman dan keindonesiaan dalam cara pandang HMI itu sinergis, ya, tidak bertentangan dan saling mengisi. Artinya negara adalah wadah bagi semangat keislaman untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus kemudian Islam juga menjadi sumber nilai, sumber rujukan, sumber referensi, sumber inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dua hal ini tidak dipertentangkan antara Islam dengan negara. Nah, turunannya dari Islam adalah rakyat atau bangsa. Dari Indonesia adalah rakyat atau bangsa. Sementara turunan dari Islam adalah umat. Nah, antara umat dan rakyat kan sama aja, orangnya itu juga. Jadi ketika kita bicara umat, kita juga bicara rakyat. Ketika kita bicara rakyat, kita juga bicara umat. Nah, makanya dalam konteks ini tidak semestinya menurut saya umat Islam Indonesia itu merasa inferior, gitu ya. Jadi memang kalau secara simbolik, misalkan ketika seorang pemimpin Indonesia mengatakan ini kebijakan untuk rakyat, simboliknya tidak mungkin secara psikologis akan berbeda kalau bicara tentang wah ini kebijakan untuk umat gitu ya, secara psikologis di mata umat Islam. Tetapi sesungguhnya kita harus lihat secara substantifnya bahwa rakyat ketika suatu kebijakan itu menguntungkan untuk rakyat, automatically juga menguntungkan untuk umat. Nah, makanya buat saya ini penting dipahami sehingga kita tidak merasa inferior sebagai mayoritas di bangsa Indonesia, 89% dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, terus kemudian bagaimana tafsir keislaman yang mainstream di HMI tentu adalah adab dalam rumusan nilai-nilai dasar perjuangan. NDP ya, nilai-nilai dasar perjuangan yang secara resmi versinya adalah yang ditulis oleh Nurholis Majid, karena itu yang diresmikan di hampir di setiap kongres HMI itu yang diresmikan. Nah, NDP HMI itu disesuaikan dengan karakteristik HMI yang adalah insan akademis, gitu, yang mahasiswa ya, insan akademis mahasiswa. Jadi source-nya itu kan HMI itu dari mahasiswa, bukan dari rakyat pada umumnya. Nah, oleh karena itu memaknai substansi keislamannya dirumuskan dalam trilogi iman, ilmu, amal itu. Jadi iman sebagai representasi keyakinan, kemudian ilmu sebagai representasi dunia akademik, wawasan keilmuan, dan amal sebagai titik pertemuan antara iman dan ilmu untuk menjawab berbagai tantangan dan realitas. Nah, itu turunan dari semangat keislaman, didefinisikan karakteristik keislamannya oleh HMI, oleh pemikir-pemikir HMI dalam NDP, dan disimpulkan kira-kira dalam 3 nilai iman, ilmu, amal itu. Kemudian di keindonesiaan turunan ideologinya, panduan ideologinya apa? Yaitu adalah Pancasila dan UUD 1945. Kita tahu 5 sila isinya apa aja. Nah, kalau saya mau mengkritisi Pancasila, konteksnya menurut saya dari dulu sampai sekarang adalah
bangsa Indonesia belum mampu merumuskan yang dimaksud dengan definisi material, definisi operasional, atau definisi secara atau bentuk struktural dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Sebagai contoh ya, pertama misalkan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bentuk struktural dari ketuhanan yang Maha Esa ini apa aja nilai-nilainya gitu kan. Terus kemudian bentuk materialnya itu seperti apa. Di dalam konteks toleransi misalkan, Soekarno coba mensimbolkan dengan dibangunnya Istiqlal, terus kemudian di sebelahnya ada katedral, di sebelahnya ada tempat-tempat ibadah, di situ ada pura segala macam kan yang besar-besar, itu sebagai simbolisasi wujud keragaman di balik apresiasi terhadap ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, tapi dalam perkembangannya simbolik itu saja kan tidak cukup. Nah, salah satu isu lain misalkan soal toleransi. Nah, seperti apa sih perwujudan material toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Misalkan yang terkait dengan masalah kebebasan beragama. Bagaimana perlakuan terhadap perbedaan aliran, misalkan terhadap ada Syiah di dalam Islam, ada Ahmadiyah misalnya. Nah, itu bagaimana? Nah, kita punya problem kalau menurut saya di sini terkait dengan hal itu, bahwa kita sekarang sebangsa Indonesia ini sedang kesulitan menemukan kesepahaman ya terkait dengan tafsir ketuhanan yang Maha Esa itu di dalam implementasi ya, maksud saya. Makanya saya bahasakan tadi definisi operasionalnya atau perwujudan materialnya gitu, atau secara strukturalnya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu seperti apa sebenarnya? Kemudian persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat yang merupakan demokrasi Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu seperti apa? Karena dalam perjalanannya sekarang kita lebih cenderung tidak menggunakan musyawarah mufakat, tetapi langsung voting gitu kan. Nah, makanya kita ada problem nih di sini. Kemudian, nah yang kelima ini yang problem ekonomi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk material dari model ekonomi Pancasila ini seperti apa? Nah, ini kita problem nih. Kita sebagai sebuah bangsa belum selesai berdiskusi menemukan formula sebagai itu. Nah, yang saya maksudkan bentuk material atau struktural itu, saya kasih contoh ya. Misalkan dalam konteks kalau di Eropa, misalkan di Prancis, Revolusi Prancis itu terkenal dengan egalite, liberté, dan fraternité. Terus kemudian ada keinginan untuk mengontrol kekuasaan. Nah, itu diwujudkan dalam bentuk materialnya adalah dalam bentuk trias politika. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, itu kan bentuk material dari nilai-nilai dari fraternité, egalite, kemudian liberté, dan kontrol terhadap kekuasaan atau checks and balances dalam demokrasi. Makanya kekuasaan dibagi 3. Nah, sekarang kalau yang terkait dengan masalah keadilan sosial, itu untuk konteks Indonesia seperti apa? Nah, dunia Barat, misalkan mendorong ada namanya kapitalisme misalkan ya di Amerika. Kapitalisme sebagai solusi untuk kesejahteraan global gitu kan. Menurut mereka gitu kan. Nah, itu perwujudannya seperti apa? Perwujudannya ada lembaga keuangan, ada bentuk materialnya untuk mewujudkan itu. Misalkan ada Bank Dunia, ada IMF-nya, terus kemudian ada pasar keuangan, ada pasar modal gitu kan. Nah, itu adalah lahir dari pemikiran kapitalis.
karena mereka meyakini kapitalisme sebagai jalan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat mereka dan juga masyarakat dunia. Nah, kalau untuk konteks Pancasila, ekonomi Pancasila Indonesia itu seperti apa gitu. Nah, ini yang menjadi problem kita, tapi ini harus terus kita dorong dan selamanya kita akan dihadapkan kepada problem ini kalau kita tidak berhasil menemukan formulasi itu. Nah, sebagai apa namanya, terus kemudian itu dari sisi apa namanya, ideologi Pancasila. Nah, kemudian dari sisi Islam juga ya. Saya mungkin ada sedikit masukan. Selama ini frase amar ma'ruf nahi mungkar itu kan sangat populer di umat Islam. Jadi menurut saya ini frase yang menurut saya menyederhanakan nilai-nilai Islam. Rasanya kurang tepat itu. Karena begini, amar ma'ruf nahi mungkar itu kan artinya menegakkan kebenaran dan atau menjalankan atau menegakkan kebaikan dan memberantas kejahatan. Ada efek yang atau ada sesuatu yang harus kita kritisi dari dominannya frase itu, yaitu seolah-olah nilai di dalam kehidupan ini hanya ada dua, ada benar, ada salah, ada hitam, ada putih, ada atas, ada bawah, ada baik, ada buruk gitu. Jadi hanya seolah-olah ada dua nilai itu aja. Nah, ini cara berpikir ini menurut saya akan menyebabkan kita cenderung berkonflik gitu ya. Jadi seolah-olah kalau pendapat dia salah, maka pendapat saya benar. Kalau kita benar, maka yang lain pasti salah gitu. Jadi cara berpikir yang bipolar, ya terbagi dua, terbelah dua, dan diametral malah berhadap-hadapan. Jadi antara yang baik dan buruk kan cenderung berhadap-hadapan. Nah, kalau saya periksa di dalam Al-Quran sendiri, ya sebentar ya, saya coba baca. Bentar ya. Oke. Di dalam Al-Qur'an sendiri ya, frase yang mengangkat ada kalimat al-ma'ruf dan al-munkar itu ya amar atau ya amar ma'ruf nahi munkar sederhananya, tetapi secara redaksionalnya sedikit berbeda. Tapi ada kata al-ma'ruf yang kemudian diikuti oleh al-munkar itu di dalam Al-Quran itu disebutkan itu ada sekitar 7 ayat. Itu di Al-Quran surat Al-Imran. Surat Al-Imran itu surat ketiga, ayat 104, 110, dan 114. Kemudian surat At-Taubah, surat ke-9, ayat 71 dan 112. Kemudian yang ketiga di surat Al-Hajj, itu surat ke-22, ayat 41, dan surat Luqman, itu surat ke-31, ayat 17. Nah, di sana di ayat-ayat itu di ayat-ayat itu semuanya bersifat perintah dan penjelasan tentang apa yang biasa atau harus dilakukan oleh orang yang beriman, termasuk orang beriman dari golongan ahlul kitab ya. Ahlul kitab itu Nasrani dan Yahudi. Nah, di dalam ayat-ayat itu, kalau kita baca ayat itu, ternyata sebelum menyebutkan al-ma'ruf dan munkar, itu selalu ada perintah lain, ya, atau penjelasan lain sebelum al-ma'ruf dan al-munkar. Nah, misalkan di dalam Al-Imran 104, itu sebelum amar ma'ruf nahi munkar itu didahului oleh perintah untuk menyuruh kepada al-khair. Terus kemudian di surat At-Taubah ayat 71 itu selalu didahului oleh deskripsi bahwa orang yang beriman itu suka tolong-menolong. Kemudian di surat Al-Hajj ayat 41 juga didahului oleh bahwa karakteristik orang beriman itu suka melakukan salat dan membayar zakat. Jadi
sebenarnya ada tiga nih sebenarnya, ada tiga nilai atau tiga perintah selain amar ma'ruf nahi munkar, yaitu al-khair atau kebajikan lain ya. Kebajikan lain di sini dicontohkan atau bah itu adalah tolong menolong. Di al-haji itu dicontohkan dengan sholat dan membayar zakat. Jadi sebenarnya bukan dua nilai, tapi tiga nilai. Nah, kalau kita bedah Quran surat Al-Imran ayat 104 ini yang juga pernah dibedah oleh Cak Nur ya, Nurholis Majid di dalam buku ensiklopedia Cak Nur nih, kalau ada yang punya saya perhatikan itu soft filenya udah banyak menyebar tuh bentuk PDF-nya. Nah, dia mengutip tafsir Al-Manar dari Rashid Ridho kemudian Cak Nur membahas tentang al-khair, ma'ruf dan mungkar. Jadi ada tiga nilai sebenarnya bukan dua. Nah, di dalam Al-Quran versi terjemah Departemen Agama juga gagal tuh para penterjemah kementerian, kalau Anda baca versi Kementerian Agama itu gagal menerjemahkan kata al-ma'ruf, membedakan antara al-khair dan ma'ruf, karena di dalam terjemah Al-Quran Departemen Agama itu al-khair diartikan sebagai kebajikan, ma'rufnya tidak diterjemahkan. Jadi tetap digunakan kata ma'ruf dan kemudian mungkar sebagai kejahatan atau keburukan. Nah, makanya kita luput nih, menjadi perhatian kita seolah-olah antara al-khair dan ma'ruf itu sama. Padahal itu berbeda. Ya, berbedanya itu adalah al-khair itu adalah bisa diartikan sebagai kebajikan universal. Makanya dia lebih dulu disebutkan. Jadi kebajikan universal atau kebajikan fitriyah, kebajikan yang menurut semua orang, semua bangsa, semua suku, semua ras dari dulu sampai sekarang bahkan sampai kiamat itu diakui sebagai kebajikan. Nah, sementara ma'ruf itu asal katanya sama dengan al-urf atau yang berarti adat. Nah, artinya atau bisa juga bermakna yang telah diketahui atau yang telah diketahui sebagai baik dalam pengalaman manusia menurut ruang dan waktu. Nah, jadi al-ma'ruf ini lebih kepada kebaikan dalam batas-batas sosiologis dan historis. Jadi lebih ke seperti kebaikan menurut kaum tertentu, umat tertentu, masa tertentu, atau kebaikan menurut adat tertentu. Nah, sementara ma'ruf itu hal yang diingkari atau yang bertentangan dengan hati nurani atau dengan akal sehat. Nah, al-khair ini contohnya apa? Contohnya adalah kejujurannya. Kejujuran itu di semua bangsa, semua negara, akui kejujuran itu penting. Kemudian keadilan. Nah, keadilan itu penting dan itu semua orang pasti sepakat. Yang namanya keadilan itu adalah tidak boleh nih misalkan punya si A diambil oleh si B, itu pasti semua bilang itu tidak adil. Si A bohong, tidak mengatakan yang sebenarnya, pasti semua bangsa mengatakan dia bohong, gitu ya. Kalau dia bohong itu tidak baik. Yang baik adalah dia harus jujur. Nah, itu nilai-nilai universal itu pasti ada sama. Semua bangsa mau kulitnya hitam, kuning, merah, putih, semuanya sama. Nah, itulah yang namanya kebajikan universal. Sementara ma'ruf itu lebih ke kebiasaan atau adat. Nah, diikuti baik, tetapi belum tentu semua manusia sepakat. Nah, contohnya apa? Cara berpakaian. Cara berpakaian itu misalkan untuk umat Islam baiknya berkerudung misalnya untuk wanita. Untuk laki-laki baiknya minimal menutup dari pusar sampai ke lutut gitu kan, aurat. Tapi untuk bangsa lain cara berpakaian yang sopan itu, yang baik itu tidak mesti harus berjilbab. Yang penting dia menutup dadanya, terus kemudian menutup misalnya dari lutut sampai ke leher sini ke pundak misalnya, tertutup rapi misalnya. Nah, atau tergantung konteks, misalkan kalau konteksnya di pantai misalkan, boleh lebih terbuka dari itu. Nah, itu kan beda-beda, setiap bangsa, setiap masa itu berbeda-beda standarnya.
Kalau Anda perhatikan cara baju renang zaman sekarang dengan walaupun itu di barat dengan baju renang tahun 40-an itu berbeda, gitu kan. Atau cara berpakaian leluhur kita atau orang kita zaman dulu di kita pakai celana panjang itu zaman Belanda itu haram karena itu cara berpakaian orang Belanda. Tapi sekarang cara berpakaian pakai celana itu biasa. Itu cara berpakaian berubah-berubah. Tetapi kalau kejujuran, keadilan itu tidak bisa berubah karena itu terkait dengan kebajikan universal. Nah, cara pandang yang terkait dengan masalah struktur nilai ini, menurut saya ini absen di dalam pemahaman umat dan juga bangsa Indonesia. Dan itu harus dibayar mahal dengan cara berpikir kita yang cenderung menyederhanakan spektrum persoalan menjadi hanya seolah-olah dua hal saja, benar, salah, baik, buruk. Gitu ya. Padahal sesungguhnya ada tiga nilai itu, yaitu kebajikan universal, al-ma'ruf, dan kemudian kemungkaran atau al-mungkar. Nah, pemahaman ini sangat penting karena kerap kali kita berdebat habis-habisan di wilayah yang sebenarnya wilayah al-ma'ruf itu terkait dengan adat, istiadat, kebiasaan, misalkan, dan kita habis energi di situ. Misalkan kita memperdebat berjuang habis-habisan gimana caranya, misalkan miras itu dilarang, total, misalkan dilarang, tidak boleh miras itu. Padahal itu wilayah al-ma'ruf, gitu ya. Pada kondisi tertentu, miras itu tidak lebih berbahaya, misalkan dibandingkan dengan nilai keadilan, gitu kan, nilai kejujuran. Nah, harusnya kita tuh lebih concern ke nilai kebajikan universal itu, gitu loh, maksud saya. Jadi setiap bangsa, setiap negara yang bisa maju, yang tertib sosialnya baik, itu adalah bangsa yang berorientasi pada dan membangun sistem sosial dia itu lebih mencerminkan nilai-nilai kebajikan universal itu. Gitu ya. Setiap manusia itu cenderung kepada lebih suka disiplin daripada tidak disiplin, lebih cenderung suka teratur daripada tidak teratur, misalkan. Nah, harusnya tatanan sosial kita, orientasi utama nilai kita itu di situ, gitu loh, maksud saya. Daripada kita, nah sebagai contoh nih sederhananya ya, kenapa nilai kebajikan universal itu lebih penting daripada nilai ma'ruf. Nilai ma'ruf itu baik juga, bagus, dan memang kita diperintahkan Al-Quran untuk dilaksanakan. Tetapi kita jangan lupa bahwa kebajikan universal itu lebih mendasar. Sebagai kasih contoh begini, ini sederhana, ini untuk laki-laki nih, saya kasih contoh ini. Anda dihadapkan pada pilihan dua wanita, sama-sama cantik, tapi yang satu berjilbab cuma tukang bohong, yang kedua tidak berjilbab tapi jujur. Nah, Anda akan pilih mana sebagai pasangan hidup? Pasti hati nurani kita akan mengatakan lebih cenderung pilih kepada yang jujur, tidak berkerudung, daripada berkerudung tapi tidak jujur. Kenapa? Karena cara berpakaian itu gampang bisa diubah. Tapi kalau karakter kejujuran itu tuh lebih sulit dirubah. Gitu kan? Nah, disitulah terlihat bagaimana nilai kebajikan universal itu lebih penting daripada nilai yang ma'ruf itu. Nah, ini maksud saya, itu salah satu contoh kecil, banyak dalam konteks hukum, dalam konteks pergaulan sosial kita, perdebatan nilai itu. Dan kita harus clear tuh soal itu. Ya, jadi kita tidak menghabiskan energi untuk memperdebatkan sesuatu yang dimana sebenarnya manusia secara fitrahnya tidak bisa menemukan titik temu. Nah, ini Bang Ihsan sudah datang. Selamat datang, Bang. Jadi saya sebagai pengantar aja, tentang malam ini adalah Bang Ihsan. Saya tadi mulai dengan beberapa pengertian dasar terkait masalah tema yang diajukan adik-adik, dan kemudian saya membahas sedikit problem terkait ideologi kita sebagai bangsa, yaitu Pancasila, dan sebagai umat, itu pandang kita terhadap struktur nilai
atau mindset terkait dengan skala prioritas nilai di Islam. Nah ini mungkin lanjut aja Pak Sarif, lanjut. Saya nggak mau memotong ini diskusi Mas Arif. Saya lebih senang kalau dengar, biar saya lebih enak menanggapi aja. Saya senang sebenarnya. Lanjut aja Mas Arif, lanjut. Saya akan dengar, nanti baru saya bisa bicara. Sudah mau selesai juga sini Bang. Oh jangan, lanjut. Iya. Oke, nah, silakan. Jadi ya, makasih Bang, makasih. Saya 5 menit lagi ya mungkin Bang ya. Oke, jadi dalam dalam konteks pemikiran keislaman kita, menurut saya keabsenan pemaknaan terhadap al-khair ini sangat mendasar. Nah ini menurut saya membuat cara pandang kita sebagai umat itu menjadi tidak luas, tidak berpikir, tidak berjiwa besar gitu loh. Karena semuanya kita anggap misalkan dan kita kehilangan skala prioritas ya gitu. Jadi seolah-olah kalau kita berbeda pendapat terkait masalah jilbab aja, itu seolah-olah kalau Anda tidak berjilbab akan masuk neraka gitu. Padahal banyak orang yang berjilbab itu melakukan ketidakjujuran, misalnya melakukan ketidakadilan gitu. Nah, jadi seharusnya kita lebih memprioritaskan nilai-nilai itu ya menurut saya. Jadi karena kalau bicara keadilan misalkan, kalau cara berpakaian berjilbab bisa jadi sangat personal, tidak menyangkut pihak lain. Tapi kalau kita bicara keadilan, ini bisa menyangkut banyak orang, menyangkut sebuah bangsa. Gitu. Terus masalah kejujuran misalkan, kejujuran, itu juga menyangkut kepentingan banyak orang. Gitu. Jadi terus misalkan kayak masalah miras misalkan, menurut saya secara pribadi, saya sih melihat Al-Quran memerintahkan jangan diminum, oke, jangan diminum. Tetapi karena kita juga terbuka terhadap orang asing, ya kalau orang asing mau minum silahkan. Tetapi atau yang non Muslim misalkan, silahkan kalau dia memang mau gitu kalau menurut saya. Tetapi ketika dia mabuk dan mengganggu ketertiban umum, nah itu baru dia memasuki wilayah, dia sudah mengganggu nilai kebajikan universal, yaitu tertib sosial. Semua orang ingin ada ketertiban. Nah, disitulah baru kemudian kita boleh masuk. Tetapi menentang sepenuhnya bahwa itu tidak boleh ada, tidak bisa, karena ada bangsa lain, ada umat lain, itulah ya, yang menganggap itu sebagai sebuah budaya. Begitupun soal judi, menurut saya ya, umat Islam diperintahkan nggak boleh, gitu kan. Tetapi kalau umat lain melakukan itu, kita nggak bisa larang, karena ini kecuali perjudian itu menjadi bentuk eksploitasi ekonomi. Nah, di sini ada aspek keadilan sosial. Nah, bicara itu kita harus menentangnya. Nah, gitu. Jadi kalau perspektif kita sebagai umat tegak lurus pada nilai-nilai kebajikan universal dalam melihat segala sesuatu, kita akan menjadi umat yang berjiwa besar. Kita nggak akan mudah diriuhkan dengan persoalan-persoalan simbolik, persoalan-persoalan sederhana, yang itu sebenarnya tidak harusnya jadi prioritas gitu loh. Nah, itu yang membuat orang melihat umat Islam ini kerdil gitu kan. Dan kita juga seperti tidak percaya diri sebagai sebuah umat. Nah, kata khair, umatun wasaton, wasaton itu kan tengah-tengah gitu kan. Umat tengah-tengah. Itu terus kemudian khairu ummah, kan Al-Quran menyebutnya khairu ummah, bukan ma'rufan ummah gitu kan, bukan umat yang paling ma'ruf itu bukan, tapi khairu ummah. Nah, jadi ummah yang terbaik itu adalah umat yang mampu membangun sebuah tatanan sosial yang dominan atau tegaknya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, contoh lain misalkan selain cara berpakaian misalkan itu ya, kita juga melihat misalkan masalah hukum nih misalkan, ada putusan hakim yang menurut kita ini nggak adil, tetapi secara prosedur hukum itu benar. Nah, berarti prosedur hukum itu adalah ma'ruf, itu adalah suatu cara
berkategori ma'ruf yang dibangun oleh manusia dalam rangka mencapai keadilan. Tetapi bisa jadi gitu ya, karena titik beratnya pada prosedur, secara substansi dia tidak adil. Nah, keadilan tidak bisa dihilangkan. Nah, itu salah satu contoh. Makanya, tapi kalau suatu keadilan itu bisa ditegakkan, kadang-kadang yang terkait ma'ruf itu bisa diabaikan. Nah, itulah maksud saya penting ya. Saya ingin menekankan soal itu karena di media sosial, di banyak forum sering terjadi perdebatan dan kadang nuansanya emosional, mengkapir-kapirkan, dan ukhuwah di antara kita sebagai umat ini kadang-kadang jadi rusak, cedera. Ukhuwah sebagai umat maupun sebagai bangsa cedera gara-gara berdebat sesuatu yang sebenarnya memang secara fitrah kita nggak mungkin ketemu gitu loh. Karena itu terkait dengan nilai yang berada di tataran ma'ruf itu. Kalau yang terkait dengan nilai kebajikan universal, kita pasti akan ketemu. Ada kalimatun sawa yang akan mempertemukan kita. Nah, saya kira itu ya terkait dengan Islam dan terkait dengan bangsa. Saya tambahan selain tadi masalah problem Pancasila yang menurut saya kita belum menemukan tafsir yang operasional, yang materialistik atau perwujudan yang materialistik atau yang struktural dari sila-sila Pancasila. Yang problem yang kedua adalah cara pandang kita terhadap sebuah bangsa itu terlalu pendek ya. Jadi kita tidak punya visi jauh ke depan, kita tidak punya bayangan berapa puluh tahun lagi kita, misalkan 2030 kita akan menjadi negara seperti apa, 2040 kita seperti apa, 2050 seperti apa gitu ya. Jadi visi jangka panjang itu saya melihat absen pada bangsa ini, dan ini problem, menurut saya problem yang sangat serius yang harus kita jawab. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan bangsa, menurut saya problem kita adalah terkait dengan masalah mindset kita yang kurang terkait ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Jadi kalau orang Barat berpikir baju kusut, gimana caranya baju ini menjadi tidak kusut? Mereka berpikir menciptakan terciptalah teknologi menyetrika gitu ya. Terus kemudian malam gelap, nah, gimana caranya malam terang? Kemudian mereka berinovasi, ketemulah listrik. Kemudian perjalanan jauh, gimana caranya perjalanan jauh ini tidak lama, energinya tidak terlalu besar. Mereka berpikir alat transportasi, terciptalah motor, terciptalah mobil, terciptalah kereta, terciptalah pesawat. Nah, jadi problem manusia terhadap ruang dan waktu atau bagaimana dia menjalani kehidupan itu dipikirkan dan dipecahkan dengan teknologi. Nah, mindset kita sebagai pada umumnya itu tidak begitu. Kita lebih berpikir tidak menghasilkan sesuatu tetap menggunakan produk teknologi itu. Nah, ini menurut saya problem. Nah, jadi adik-adik HMI terutama yang di eksak gitu ya. Ini ada teman-teman IPB di sini segala macam. Menurut saya mindset-nya itu harus sering-sering menemukan problem permasalahan dan coba menyelesaikannya dengan inovasi teknologi itu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mindset-nya inovatif seperti itu, berusaha mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dengan inovasi pengetahuan dan teknologi. Bangsa Cina mempercepat itu dengan cara dia meniru dulu. Jadi dia meniru produk dari Barat, kebetulan produksinya banyak di sana, pabrik-pabriknya banyak dipindahkan ke sana, dia coba meniru. Awalnya hasilnya lebih jelek, lebih buruk gitu ya. Tapi lama-kelamaan mereka belajar dari hasil tiruan itu ternyata tidak sebaik sebelumnya, kemudian mereka coba memperbaiki, dan akhirnya mereka bisa. Nah, mindset itu bisa aja kita tempuh gitu ya. Nah, itu menurut saya problem kita sebagai bangsa secara mendasar. Tadi tafsir terhadap Pancasila yang belum operasional, kemudian yang kedua soal masalah visi jangka panjang kita yang nggak ada, kemudian mindset kita, kecintaan kita terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang kurang.
Nah, selain terkait dengan keislaman, tadi saya menggarisbawahi tentang pemahaman struktur nilai ya, yang absen karena mindset kita sebagai umat cenderung cara berpikirnya terkait nilai itu hitam putih, diametral atau bipolar, hanya ada dua realitas, dua nilai aja. Menurut saya itu keliru besar dan seharusnya kita punya skala prioritas ya. Jadi bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu yang harusnya menjadi orientasi utama kita untuk dibangun dan ditegakkan, dan sistem apapun seharusnya berusaha membangun tegaknya kebajikan universal itu, yaitu keadilan, kejujuran, kedisiplinan, kebenaran dan sebagainya. Saya kira itu, Aris. Terima kasih. Mohon maaf Bang Ihsan agak panjang lebar. Terima kasih kami ucapkan kepada Kakanda Arif Mustafa atas materinya, yang dimana di sini ada beberapa poin penting yang coba kami garis bawahi. Yang pertama di sini dari Islam sendiri memiliki 3 nilai, yaitu nilai al-khair, nilai ma'ruf, dan nilai mungkar. Kemudian nilai al-khair ini seharusnya kita lebih tertuju kepada nilai-nilai itu, yang dimana nilai itu merupakan suatu kebenaran fitrah atau kebenaran universal. Kemudian dengan strategi dan taktik yang kita miliki, seharusnya kita dapat menyelesaikan berbagai macam problem yang ada, baik dalam segi kebangsaan maupun dalam keislaman itu sendiri. Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena mungkin Kakanda Muhammad Ihsan Firdaus sudah hadir, mungkin kami persilakan kepada Kakanda untuk memberikan materi menyangkut HMI di tengah pertarungan ideologi dan politik dunia. Kepada Kakanda kami persilakan. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, ini baru dari lapangan, dari gunung, sehingga saya belum kedengaran semuanya ya. Kedengaran, Kanda. Oke. Makasih Mas Aris ya moderatornya ya. Iya, Kanda. Ya, terima kasih nih Kang. Saya lebih senang panggilnya Kang Arif karena beliau ini sebenarnya orang Bogor tapi tersesat di Lampung. Jadi lebih dia orang Luwiliang tapi tersesat di Lampung. Entah gimana caranya tuh Kang Arif kok bisa tersesat ke Lampung. Mungkin kalau misalnya masih kuliah di Bogor mungkin nggak bisa jadi ketua umum PBHMI gitu ya. Karena tersesat di Lampung akhirnya jadi ketua umum. Jadi teman-teman di cabang Bogor dan peserta Zoom yang saya hormati, saya lebih singkat saja sebenarnya memahami tentang di mana posisi HMI di dalam pergerakan politik dunia dan sebagainya gitu ya. Satu hal yang saya ingin sampaikan tadi, saya ingin merespon apa yang disampaikan sama Kang Arif terkait dengan posisi Pancasila. Secara historis sebenarnya Pancasila ini di mata saya sebenarnya adalah ideologi terbuka yang tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan bahwa tafsir Pancasila dialah apa yang paling benar. Nah, perdebatan terkait dengan Pancasila ini kan muncul cukup dominan akhir-akhir ini ketika parlemen di mana saya di dalamnya itu muncul ya ada namanya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang dalam persepsi beberapa orang dan beberapa pihak mengatakan bahwa inilah tafsir yang benar. Dan ini yang kemudian menjadi persoalan baru. Karena tafsir kebenaran Pancasila yang disampaikan di dalam RUU HIP itu menurut saya adalah itu hanya kebenaran satu pihak. Padahal proses kelahiran Pancasila itu kan bukan hanya proses per 1 Juni 1945 saja gitu. Tapi kalau kita bisa belajar sejarah mulai dari Juni sampai ke 18 Agustus itu kan perdebatan panjang. Dan umat Islam sesungguhnya itu punya kontribusi sangat besar bagaimana kemudian mendorong agar Pancasila menjadi ideologi yang terbuka. Pada saat pembahasan kita ingat di dalam sejarah 18 Agustus yang betul-betul menurut saya itu adalah Pancasila yang final gitu. Umat Islam punya kerelaan yang sangat besar
ketika menghilangkan 9 kata di dalam rumusan Pancasila itu. Itu sesungguhnya kontribusi besar umat Islam memberikan satu nilai bahwa Pancasila adalah tafsir terbuka yang siapapun bisa menafsirkan. Yang sebenarnya jika seandainya tafsir Pancasila dipaksakan kebenaran pada satu sisi saja, maka munculnya adalah seperti zaman Orde Baru dulu, sehingga kemudian banyak penolakan terhadap tafsir tunggal itu. Nah, disinilah kontribusi umat Islam, terutama teman-teman di HMI, bisa memberikan kontribusi terhadap apa itu Pancasila. Dan memang Pancasila diciptakan sebagai ideologi terbuka, sehingga semua pihak bisa memberikan kontribusi bagi Pancasila itu. Dan bagi kita di HMI, Pancasila kan sebenarnya sudah final sebagai bagian dari ideologi negara. Nah, inilah yang kemudian menurut saya sebuah pelajaran terkait dengan Pancasila ini sama dengan bagaimana kontribusi umat Islam terhadap bangsa ini. Kita harus pahami bahwa kita majority di Republik ini. Tetapi peran-peran umat Islam saya melihat selama hampir, yang saya alami selama hampir 5 tahun ke belakang ini juga relatif belum memberikan kontribusi yang besar bagi kita. Itu yang pertama terkait dengan posisi Pancasila dan umat Islam serta HMI. Yang kedua adalah posisi HMI. Kalau kita belajar sejarah HMI, 5 Februari 1947, betul ya? Koreksi kalau saya salah. Jadi HMI ini kan berdiri sebagai bagian dari satu mata rantai dari sekian mata rantai yang mengikat umat Islam di Indonesia dan mengikat bagian dari bangsa kita. Kalau kita belajar dari sejarah itu, bahwa HMI harus memberikan kontribusi besar. Karena bagaimanapun mahasiswa itu kan bagian dari rantai bangsa. Apalagi kemudian ada bahasa mahasiswa Islam ini. Nah, inilah yang kemudian menurut saya kita harus betul-betul tahu kenapa kelahiran HMI itu diciptakan. Dan HMI juga harus punya kontribusi sepanjang perjalanan hampir lebih dari 50 tahun HMI di Republik ini. Kita punya kontribusi bukan hanya pada persoalan figur ya. Kalau figur-figur kan seperti Kang Arief, seperti Mas Angga yang sudah punya kontribusi cukup lumayan di kancah Republik ini. Tapi banyak kita punya senior-senior juga sudah memberikan satu bukti bahwa HMI punya kontribusi yang cukup bagi Republik kita ini. Tapi bagi saya tidak bicara personal, tapi bicara bagaimana nilai-nilai HMI muncul dan kemudian memberikan kontribusi besar bagi pemahaman-pemahaman nilai-nilai kebangsaan. Yang paling dominan adalah ketika ada persoalan mendikotomikan antara keislaman dan keindonesiaan. Dan ini kan sebuah agenda-agenda yang menurut saya hari ini ternyata masih dicoba dikotomikan. Apa itu keislaman, apa Indonesia. Padahal HMI sudah memberikan satu pelajaran di bangsa ini bahwa keislaman dan keindonesiaan itu adalah bukan hal yang terpisahkan, tapi merupakan saling mengakui dan saling mengikat satu sama lain dan saling memberikan kontribusi. Saya ingat pesan Pak Natsir. Pak Natsir itu adalah tokoh integrasi Indonesia, di mana ketika kita punya, kalau teman-teman baca sejarah Pak Natsir, saya melihat bahwa ada satu kalimat yang menarik dari Pak Natsir yang kita harus mencoba renungkan. Islam itu ibarat butir padi yang jatuh dari langit, yang kemudian tumbuh di seluruh tanah yang ada di muka bumi ini, tetapi kemudian karena tekstur tanah satu sama lain daerah itu berbeda atau negara berbeda, maka padi itu punya rasa yang berbeda. Ada rasa Cianjur, ada rasa Kerawang, ada beras rasa
Banyuwangi misalnya. Tapi tetap, walaupun rasanya berbeda, tetapi tetap beras ya beras. Nah, begitu juga Islam. Islam itu mau warnanya apapun, tetapi kemudian tetap tumbuh subur di tanah manapun. Begitu juga di Indonesia. Jadi Islam merasa Indonesia dengan Islam merasa Timur Tengah misalnya mungkin berbeda, tapi tetap esensinya adalah Islam. Nah, disinilah kemudian kontribusi HMI terkait dengan visi Cak Nur keislaman dan keindonesiaan itu mestinya menurut saya tidak boleh dikotomikan lagi. Munculnya gerakan 212 itu kan sebenarnya menurut pemahaman saya adalah bagian dari upaya mendikotomikan keislaman dan keindonesiaan. Bukan 212 menurut saya, tapi penyebab dari 212. Gerakan 212 itu merupakan bagian dari teguran kepada siapapun yang mencoba-coba mendikotomikan keislaman dan keindonesiaan. HMI sudah memberikan kontribusi itu. Sepanjang sejarah 50 tahun lebih HMI sudah berjuang untuk bagaimana agar tidak ada dikotomi antara keislaman dan keindonesiaan. Nah, karena gerakan 212 itu adalah sebab atau akibat dari ada orang-orang yang mencoba mendikotomikan. Nah, di dalam Undang-Undang HIP kembali ke Pancasila juga ada yang mencoba menafsirkan Pancasila sesuai dengan tafsirnya sendiri. Padahal umat Islam dan HMI sudah memberikan kontribusi besar. Bagaimana tidak ada dikotomi antara Islam dan Keindonesiaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi saya bagaimana peran HMI? Bagi saya persoalan-persoalan kebangsaan hari ini itu sudah cukup bagi kita bicara ideologi, tapi bagaimana mengaplikasikan ideologi itu ke dalam nilai-nilai kebangsaan yang kita punya hari ini, dan nilai-nilai kebangsaan juga akan percuma kalau kemudian kita tidak punya satu harga diri bangsa. Sesungguhnya harga diri bangsa kita itu sebenarnya umat Islam punya kontribusi besar bagaimana menciptakan pride. Tetapi harga diri itu tidak cukup hanya sekedar membanggakan bahwa saya orang Islam, saya orang Indonesia. Tapi kita bisa membuktikan bahwa Islam Indonesia punya kontribusi besar bagi peradaban bangsa dan peradaban dunia. Yang paling terakhir mutakhir ini yang saya bisa membaca adalah ketika ambil contoh satu negara misalnya seperti Turki, ketika Erdogan mengambil alih Hagia Sophia misalnya, itu sebuah bagian dari bagaimana menjadikan Turki sebagai negara yang punya harga diri, punya nilai di mata dunia, dan mengembalikan sejarah yang benar. Nah, umat Islam Indonesia dalam hal ini juga harusnya memberikan kontribusi seperti itu. Bukan hanya sekedar simbol Hagia Sophia, tapi bahwa Hagia Sophia itu simbol kebudayaan yang harus kemudian ditegakkan. Apakah kemudian kita mampu, teman-teman HMI di Republik ini? Menurut saya mampu. Nah, bagaimana caranya? Kita harus memberikan kontribusi besar. Apalagi seiring pergerakan teknologi informasi, pergerakan revolusi 4.0 atau sekarang sudah revolusi 5.0 misalnya, bagaimana HMI itu memberi satu nilai, satu kontribusi bagi peradaban bangsa. Saya ambil contoh sederhana saja. Berapa besar sih teman-teman yang milenial, teman-teman HMI ini yang bisa memberikan kontribusi bagi bangsa? Saya berpikir sederhana, ada kegelisahan di dalam diri saya ketika muncul startup itu. Saya tidak bicara bahwa ini terkait dengan IT, tetapi ini merupakan contoh bagaimana anak bangsa memberikan kontribusi bagi bangsa. Ada tidak misalnya startup yang sudah begitu besar itu, ada nggak teman-teman di situ, ada nggak alumni HMI, ada nggak anak-anak muda milenial HMI yang merupakan satu dari sekian orang yang membangun startup dengan baik dan kemudian menjadi satu big business yang besar atau memberikan satu inovasi yang seperti Kang Arif tadi sampaikan. Nah, inovasi seperti ini kita butuhkan. HMI hari ini jangan hanya berdebat pada persoalan ideologi, persoalan politik praktis begitu, tapi bagaimana kemudian memberikan kontribusi melalui inovasi-inovasi baru.
Nah, apakah kita mampu atau tidak? Ini merupakan satu agenda besar bagi saya yang bagi teman-teman yang generasi hari ini gitu ya, yang orang bilang katanya generasi milenial gitu. Kalau saya mungkin generasinya antara milenial dan kolonial gitu ya, tapi bukan berarti saya sok tua gitu. Saya kalau dari tampang sih sebenarnya milenial, tapi kalau usia mungkin kolonial. Tapi bagi saya ukuran yang sederhana seberapa jauh kontribusi teman-teman HMI atau alumni-alumni HMI adalah seberapa mampu kita memberikan kontribusi bagaimana menciptakan satu peradaban baru, menciptakan satu budaya baru. Senior sudah mampu memberikan warna ketika perdebatan keislaman dan keindonesiaan itu menjadi sebuah dikotomi misalnya, tapi alumni senior kita sudah mampu bahwa tidak ada yang keislaman dan keindonesiaan. Dan itu sejarah yang harus kita kita ingat. Tetapi tidak cukup hari ini. Seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan tantangan yang ke depan makin besar, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kontribusi HMI terhadap perubahan yang semakin cepat. Ketika ada isu revolusi 4.0, 5.0, ada nggak kita semuanya bisa memberikan kontribusi? Karena revolusi 4.0 itu akan menciptakan sebuah peradaban baru, new era. Nah, apakah HMI mampu melakukan itu? Itulah yang harus teman-teman jawab ke depan. Agenda yang tadi sudah disampaikan Mas Arief, Kang Arief 2030, 2035, 2045 ketika Indonesia 100 tahun atau enggak, teman-teman yang menciptakan satu peradaban baru bagi bangsa. Nah, inilah tantangan yang menurut saya perlu dijawab kita sama-sama. Maka saran saya atau rekomendasi saya kepada teman-teman adalah akhiri kita bicara politik praktis. Akhiri kita bicara konflik, akhiri kita bicara isu-isu yang menurut saya tidak terlalu penting untuk diperdebatkan. Tapi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita berkontribusi, teman-teman HMI berkompetisi dengan anak bangsa yang lain untuk memberikan satu peradaban baru bagi bangsa ini. Ini yang bagi saya kita harus merangkai satu persatu. Teman-teman hari ini bersama-sama kita, teman-teman HMI yang ada sekarang aktif, kemudian memberikan satu fondasi yang baik untuk bagaimana bersama-sama berkompetisi dengan anak bangsa yang lain, menciptakan satu peradaban baru. HMI memberikan kontribusi besar bagi peradaban baru yang entah 2045 ketika Indonesia Emas sudah muncul, disitulah kemudian peran HMI besar. Teman-teman cabang hari ini, teman-teman HMI hari ini, mau dimanapun berada, itu hari ini harus bisa menciptakan satu fondasi bahwa teman-teman HMI siap berkompetisi, siap bersaing bersama-sama dengan anak bangsa yang lain, memberikan kontribusi dan menciptakan satu peradaban. Pelajaran penting dari Nadiem Makarim plus minus, terlepas dari plus minusnya seorang Nadiem Makarim bisa mengubah satu kebiasaan lama kita dengan Gojeknya itu, sehingga dia menciptakan peradaban baru. Dia menikmati apakah teman-teman mampu menciptakan populasi dengan Nadiem yang lain, itulah sebuah agenda yang menurut saya seharusnya dipikirkan oleh teman-teman HMI hari ini. Akhiri kita bicara politik praktis. Akhiri kita bicara konflik yang berkepanjangan. Saya nggak tahu. Sekarang PBHI nggak tahu apakah PBM dulu 4 bagi saya nggak penting bagi saya itu. Setiap saat ketika menjelang kongres, ruangan saya di parlemen itu didatangi oleh banyak orang bicara tentang kongres yang menurut saya bagi saya itu bukan yang penting hari ini gitu, tapi yang paling penting adalah teman-teman itu bisa memberikan satu fondasi yang baik. Jadi yang ada bagi saya adalah teman-teman HMI harus bisa merumuskan satu visi, satu rencana strategi atau apapun namanya untuk membangun fondasi agar
HMI mampu menciptakan satu peradaban baru di bangsa bagi dunia. Karena kalau kita bisa memberikan kontribusi besar bagi bangsa, bagi saya, kontribusi dunia pun bisa. Jadi yang saya selalu percaya adalah ketika ada idiom tahun 2000-an itu, think globally, act locally itu. Kita berpikir global, tapi kita beraktivitas sehari-hari di lokal, tapi kemudian bisa menciptakan satu peradaban baru. Itu bagi saya, apapun mau ideologi, politik, strategi, dan sebagainya, tapi kuncinya ke depan adalah ada satu main target yang harus kita sama-sama pikirkan. Bagaimana teman-teman HMI membangun fondasi, menciptakan satu peradaban baru yang memang HMI banget gitu bagi saya. Itu yang saya ingin sebagai pembuka diskusi. Silakan saya kembalikan ke Mas Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda atas materinya yang dimana di sini kita garis bawahi bahwasanya ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kita jangan terlalu terfokus pada politik praktis dan isu-isu yang tidak penting. Dan seharusnya kita sebagai kader HMI harus memiliki kontribusi untuk Republik Indonesia khususnya dalam revolusi industri 4.0. Hilang suaranya. Suaranya, Bang. Udah bisa? Cek. Sudah. Lanjut. Oh ya. Sudah, Bang. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan teknis. Mungkin saya ulangi lagi. Yang dimana di sini tadi dari Kakanda Iksan Firdaus ada beberapa poin, yaitu kita sebagai kader jangan terlalu terfokus pada diskusi mengenai politik praktis dan isu-isu yang tidak penting. Dan seharusnya kita sebagai kader HMI secara khususnya harus memiliki kontribusi langsung untuk Republik Indonesia, khususnya dalam revolusi industri 4.0. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kita berikan kesempatan kepada Kakanda Muhammad Isbayu untuk memberikan komentar menyangkut diskusi Ideopolitor Traktat pada malam hari ini. Kepada Kanda kami persilakan. Lanjut aja dulu, moderator. Saya baru gabung ini. Lanjut aja. Baru sedikit aja dari Bang Ihsan tadi, tapi lanjut aja dulu. Siap, Kanda. Mungkin kita masuk kepada sesi diskusi. Mungkin bagi Kanda Yunda serta saudara-saudari sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin bisa bertanya. Kepada Kanda Yunda kami persilakan. Untuk bertanya bisa langsung mikrofon atau mungkin bisa lewat chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin moderator, boleh bertanya? Boleh, atas nama Saya Kanda. Aziz. Kanda Aziz. Oh ya, siap Kanda. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya menyimak sedikit yang disampaikan Kanda Ihsan Firdaus. Mungkin agak sedikit melenceng dari tema, cuman saya ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi yang saya lihat
beberapa alumni HMI yang ada di beberapa kementerian kan mereka biasanya juga punya semangat kekeluargaan ke HMI-nya masih agak kuat gitu ya. Dan sebagai seorang anggota dewan juga Bang Ican mungkin di dalam internal DPR pun saya pikir juga ada ikatan-ikatan kekeluargaan dari anggota-anggota alumni HMI seperti itu. Nah, dulu sempat muncul ada istilah HMI Connection lah seperti itu. Nah, apakah saat ini masih relevan terkait dengan HMI Connection antara pemerintah dengan DPR yang apabila kita bisa kelola secara positif bisa memperkuat antara hubungan antara pemerintah dengan anggota DPR seperti itu. Mohon pandangan Bang Ican. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk tanggapan pertama dari Kakanda Muhammad Iksan Firdaus, silakan. Ya, saya respon saja ya. Ada satu diskusi dialog di akhir tahun 90-an. Itu yang ngomong ini Gus Dur. Sama siapa? Kan dia pulang cuma ya, 28 detik. Jadi agak kasih baku. Jadi mereka itu sebenarnya sangat kagum dengan teman-teman HMI sebenarnya. Karena mereka jaringan teman-teman HMI ini sangat kuat, solid. Halo? Siap, Kanda. Halo, kedengeran? Kedengaran, Kanda. Oke. Jadi network itu sebenarnya berjalan gitu. Tapi karena ada nilai-nilai yang dibangun selama kita berorganisasi ya di HMI. Yang saya lihat memang ini masih tetap terpelihara dengan baik, tetapi menjadi sebuah tantangan bagi kita ke depan bagaimana ini memelihara nilai-nilai ini. Karena mungkin seiring dengan waktu, seiring dengan perubahan zaman yang ada, nilai-nilai itu kemudian perlu perlu kita beradaptasi. Kalau sekarang ada istilah new normal, kita harus beradaptasi dengan new normal, dan sekarang juga kita harus beradaptasi. Nilai-nilai itu sebenarnya masih ada, tetapi kemudian menurut saya perlu ada perbaikan. Nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai komunikasi yang efektif itu masih tertanam sebenarnya. Tapi di generasi-generasi di bawah saya yang sudah mulai muncul gitu, itu nilai-nilai itu perlu ada perbaikan gitu maksud saya. Perbaikannya pada bagaimana adalah memaknai apa itu network gitu. Nah, teman-teman di yang generasi saya sudah mulai terbangun komunikasi itu. Nilai-nilai kepatuhan, memahami sejarah, memahami jaringan dan sebagainya itu ada. Nah, sekarang seiring dengan perubahan yang ada dan tantangan yang makin kompleks begitu, di mana tingkat persaingan kita ini makin besar gitu. Kalau boleh saya ingin meng-compare kompetisi kita teman-teman HMI yang ada di pemerintahan ataupun di parlemen dengan teman-teman yang datang dari luar gitu, yang pernah kuliah di luar, yang pernah punya jaringan network internasional, itu kita jujur saja agak terengah-engah dengan hal itu. Jadi teman-teman HMI ini seperti katak dalam tempur, sehingga kemudian ada kompetisi yang datang dari luar. Kan sekarang ini sudah ada tren, ada lebih dari 250.000 atau 300.000 mahasiswa kita yang ada di luar yang kemudian masuk begitu banyak di generasi-generasi milenial, generasi mungkin bukan baby boomers ya, generasi milenial, yang kemudian tercipta sebuah network baru yang teman-teman HMI jujur saja agak kewalahan menghadapi itu. Nah, inilah kemudian sebuah tantangan. Seiring dengan keterbukaan, seiring dengan makin banyaknya
dalam tanda kutip importir student gitu ya, import student muncul di publik ini yang kemudian saya khawatir kualitas teman-teman terus. Lalu kebangkitan beberapa komunitas lain di luar HMI, misalnya teman-teman di PMI yang begitu masif gitu, yang menurut saya juga ini sebuah tantangan bagi teman-teman HMI. Jadi kita harus merubah makna solidarity maker, solidarity making maksud saya. Kita harus memaknai ada perubahan terhadap tafsir network gitu. Dan kita harus tahu di mana kita memposisikan diri. Saya kok melihat bahwa makin lama solidarity making kita itu makin lemah gitu. Nah, ini yang menjadi agenda, makanya kenapa dari tadi saya sudah sampaikan bahwa kita, teman-teman HMI hari ini, harus membuat sebuah fondasi baru, new era gitu, sebuah tafsir baru terkait dengan bagaimana membangun peradaban. Kalau ada satu isu yang sama, teman-teman HMI cepat untuk membangun solidaritas. Tapi sekarang tafsir itu tidak beragam. Kita perlu ada pemahaman yang sama. Ada satu kalau kata Kang Arif tadi, satu persepsi yang sama lah menurut saya terkait dengan apa itu solidaritas, apa itu jaringan, apa itu bagaimana membangun satu saling bahu membahu satu sama lain sehingga teman-teman HMI itu bisa tetap mewarnai bangsa ini. Saya lihat ada satu solidaritas yang makin melemah ya di teman-teman HMI yang ada di pemerintahan maupun di di parlemen. Walaupun tetap kita punya satu komunitas yang cukup kuat, saling berkomunikasi satu sama lain, entah beda partai, entah beda warna begitu, tapi tetap ada. Tapi kalau lama-kelamaan kita masih memakai tafsir lama, saya khawatir network kita makin melemah. Itu saja bagi saya Kang Ajis yang saya boleh sampaikan. Dan ini harus ada satu tafsir baru. Tafsir baru, pondasi baru bagaimana membangun satu HMI yang ke depan. HMI hari ini cabangnya makin banyak, tapi kualitasnya menurut saya makin agak mengkhawatirkan gitu. Nah, ini menjadi agenda besar bagi kita ke depan. Jadi seperti pesan Rasul terakhir, umatku itu seperti buih di lautan. Banyak, tapi nggak ada nilainya. Gitu. Nah, saya khawatir HMI hari ini juga sama. Banyak cabangnya, tapi nggak punya makna gitu, atau kurang mewarnai. Nah, kita perlu satu tafsir baru, satu fondasi baru bagi HMI ke depan. Itu kritik saya. Terima kasih banyak Kanda. Ini banyak informasi baru yang bisa diolah ini untuk strategi kawan-kawan di cabang. Ya. Terima kasih. Ini informasi baru ini berharga sekali ini. Siap Kanda. Ya, cabang juga menurut saya juga makin melemah ya bagi saya gitu. Dan betul tadi ada beberapa pihak yang menyampaikannya itu. HMI itu seperti buih di lautan Indonesia, tapi makin banyak cabangnya, tapi makin banyak, tapi nggak ada maknanya gitu, atau kurang bermakna gitu. Ini yang menurut saya harus dikritik gitu teman-teman HMI. Saya berani ngomong gini karena di internal HMI ya, tapi kalau di luar HMI saya bisa ngomong bahwa HMI kuat gitu. Tapi kalau di internal saya harus ngomong apa adanya, ya seperti buih di lautan itu. Hati-hati tuh pesan Rasul terakhir itu. Seperti buih di lautan tapi nggak punya makna sama sekali gitu. Itu yang saya ingin kritik. Terima kasih Kanda. Terima kasih Kanda atas masukannya. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Kak Kanda Makbul. Mungkin saya bacakan aja ya Kanda. Yaitu bagaimana taktik dan strategi yang bisa kita gunakan dalam pengolahan sumber daya alam khususnya hutan dengan teknologi berbasis ekologis dan lingkungan. Mungkin kita beri kesempatan kepada Kak Kanda Arif Mustafa. Kepada Kak Kanda kami persilakan.
Itu pertanyaannya ditujukan ke Bang Ihsan itu. Bang Ihsan. Oh iya, sorry. Mungkin untuk Kang Arif ini Kakanda, lebih paham bagaimana resource ekonomi kan. Dia resource ekonomik gitu. Kang Arif ini sudah doktor dan saya yakin mampu lah. Silakan Kang Arif. Belum dokter, belum. Ya, saya sedikit aja. Jadi apa namanya sumber daya alam kalau mau dieksploitasi kan sifatnya kan industri ekstraktif ya, jadi dia pasti merusak alam. Jadi misalkan kayak tambang, kayak namanya ya tambang ada di dalam hutan gitu kan. Kemudian hutan yang bisa diolah dari sana, kayunya mau tak mau ditebang dan sebagainya. Saya kira apa namanya secara regulasi dan kemudian secara teori sudah banyak sekali apa namanya khasanah keilmuan dan regulasi yang sudah dibuat agar proses eksploitasi sumber daya alam itu tidak berdampak merusak yang pasti ada rusaknya, cuman tidak berdampak merusak yang terlalu besar terhadap aspek lingkungan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Hanya persoalannya adalah bukan karena ketiadaan teknologi, bukan karena kurangnya sumber daya manusia yang mengerti atau memahami soal itu, tapi lebih kepada etika atau moral dari pelaku usaha dan juga pejabat yang menjadi pengawas di dalam industri terkait itu. Jadi problemnya di sana saya kira. Jadi lebih ke bagaimana menegakkan aturan main hukum, bagaimana menerapkan teori yang green mining misalkan di dalam proses pertambangan itu. Jadi saya kira isunya dari sana. Nah itu mungkin kalau yang terkait itu Bang Ihsan lebih paham nih, karena Bang Ihsan kan ada di parlemen ya. Jadi problem-problem yang kaitan itu. Saya kira itu kalau kasih Ya, Kanda. saya tambahkan ya. Ya Kanda. Saya tambahkan nih, Mas Arif, Kang Arif. Bagi saya, yang namanya sumber daya alam itu kuncinya hanya satu, pengelolaan atau manajemen. Sumber daya alam apapun, kalau tidak bermanfaat bagi manusia, itu percuma. Tapi bahwa kemudian sumber daya alam yang dirusak sekaligus, itu juga berbahaya. Kuncinya adalah pengelolaan. Sama sih ketika saya berdebat terkait dengan pelarangan cantrang dan benih lobster ini. Kalau saya ini sarjana perikanan. Jadi bagi saya, tidak ada rejim apapun menurut pemahaman saya yang melakukan pelarangan terhadap apapun. Yang perlu dilakukan adalah pengelolaan. Ada di dalam teori-teori ekonomi itu ada namanya ekonomi sumber daya ya, ada namanya istilah maximum sustainable yield. Apapun gitu, sumber daya alam itu. Jadi bagaimana strategi dan yang perlu dilakukan untuk pengelolaan sumber daya alam ya bagi saya adalah pengelolaan. Bagaimana agar tetap sustain tapi juga bermanfaat bagi kesejahteraan. Jadi kalau kemudian ada pelarangan cantrang, bagi saya itu suatu hal yang di mata saya, bagi saya ini ambil contoh saja ya, sederhana. Tadi Kang Arif sudah menyampaikan tentang terkait dengan green mining dan sebagainya. Itu kan sesungguhnya adalah konsep pengelolaan atau manajemen. Sama juga seperti cantrang gitu, atau seperti benih lobster. Yang terpenting adalah pengelolaannya. Bahwa di dalam pengelolaan ada apa istilahnya ada dampak, ada yang memanfaatkan dalam tanda kutip untuk kepentingan pribadi, maupun dengan pribadi, ya itulah yang kemudian perlu ada sanksi dan sebagainya. Yang
kurang dari kita ini selama ini adalah makna pengelolaan itu lebih banyak dimaknai sebagai pemanfaatan yang gegabah gitu. Nah, seharusnya pengelolaan yang benar itu adalah memperhatikan tetap sustainability-nya, tapi kemudian tidak membawa kerusakan, dan tetapi kemudian bermanfaat bagi kesejahteraan orang atau masyarakat. Ambil contoh misalnya tentang kondisi hutan. Di Eropa saja itu maksimal atau minimal kawasan hutan itu 30%. Dan itu mereka kalau nah kita punya kawasan hutan itu hampir 60% dari seluruh wilayah Republik kita. Tiba-tiba kita ingin memanfaatkan kawasan hutan kita untuk kesejahteraan masyarakat, kok orang banyak yang teriak gitu. Padahal di Eropa sendiri mereka hanya mengelola 60%. Padahal rakyat kita ini butuh makan, butuh lahan untuk diolah. Kenapa kita harus kemudian dikritik, dianggap merusak hutan? Nah, inilah yang kemudian teman-teman di HMI juga harus memaknai dalam saya orang yang percaya pada rezim pengelolaan, bukan rezim pelarangan begitu. Saya orang yang ingin agar alam ini bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak cucu ke depan. Jadi konsep sustainability development itulah yang kemudian seharusnya dikembangkan di kita. Tanpa kita harus berpikir ada kepentingan orang lain atau kepentingan siapapun gitu. Yang penting bagi kepentingan bangsa. Alam ini kan diserahkan atau diberikan sama Yang Maha Kuasa kepada kita itu untuk dikelola, bukan untuk didiamkan. Nah, disitulah bagi saya sustainability development itu yang seharusnya menjadi satu mindset bagi pengembangan atau bagi pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam yang ada. Karena di dalam manajemen, di dalam pengelolaan itu ada pemanfaatan. Tapi pemanfaatannya seperti apa? Pemanfaatan yang sustainability, yang sustain maksud saya. Itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih Mas Aris. Terima kasih Kanda atas jawabannya. Mungkin di sini juga ada 2 pertanyaan dari kolom komentar. Mungkin bisa dibacakan pertanyaannya untuk dari Kanda Deri Arkap. Atau saya bacakan? Tidak usah, sudah bisa dibacakan. Bacakan aja Kita langsung. efisiensikan waktu. Saya komentari langsung aja ya, moderator Ya, izin. Siap Kanda. Oke, yang pertama soal resesi ya. Jadi soal resesi ini, COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa yang menggerakkan ekonomi ini bukan hukum supply and demand, tapi mobilitas manusia. Jadi ketika manusia tidak ada mobilitas, maka hukum supply and demand, supply dan demand tidak bekerja, proses produksi tidak bekerja, kemudian proses konsumsi juga menurun. Nah, yang tetap eksis di saat situasi ini hanya kebutuhan-kebutuhan primer. Tapi definisi kita terhadap kebutuhan primer juga harus berubah ternyata. Kalau dulu mungkin sandang, pangan, papan gitu ya, kebutuhan primer. Sekarang ini sandang masih oke, makanan dan air. Jadi sandang, sandang, pangan, papan, pangan. Sandang itu apa ya? Pangan, makanan ya, papan, tempat tinggal. Kalau sandang itu apa ya? Jenis pakaian. Betul, pakaian. Oke, pakaian betul. Sandang, pangan, papan itu pakaian tidak terlalu malah sekarang anjlok, makanan masih tetap diperlukan, papan tetap jadi keperluan tapi ya karena orang harus tinggal di rumah. Nah, ternyata ada yang namanya listrik dan internet yang juga sudah menjadi keperluan, apalagi sekarang sekolah semuanya ada kelas online dan sebagainya. Nah, jadi dari sini ya ada definisi baru tentang mungkin bukan definisi baru ya,
list baru ya, daftar baru tentang kebutuhan primer yang sangat diperlukan oleh manusia, dan ini menyangkut terkait juga dengan roda ekonomi secara lebih umum. Nah, terkait resesi ini saya kira yang sudah dilakukan pemerintah, saya sih termasuk yang setuju printing money aja. Jadi cuman printing money-nya itu jangan dilarikan ke konsumsi tetapi ke produksi. Jadi uang dicetak bukan dibagikan ke masyarakat atau ke ya untuk menunjang konsumsi, tidak, tapi misalkan diberikan ada gaji pegawai negeri ditambah atau dari 13 dari 14 menjadi 15 16 misalkan, atau BLT-nya ditambah dari 600.000 jadi 1 juta gitu, bukan begitu, tetapi printing money untuk sektor produksi baik itu UKM maupun industri, jadi maupun industri menengah dan besar. Nah, industri yang menghasilkan barang yang proses produksinya terganggu saat ini, gitu ya, nggak bisa produksi karena misalkan barangnya karena kehilangan bahan baku atau memang daya beli masyarakat lagi turun sehingga barang numpuk, dia kehabisan modal untuk berproduksi, itu disuntik aja untuk berproduksi. Nah, ada baiknya menurut saya, dan ini sangat berguna untuk strategi jangka panjang, pemerintah mendorong perusahaan, bisa BUMN, bisa swasta, yang mau jadi off-taker dari barang-barang yang diproduksi itu, terutama yang diproduksi oleh UMKM. Nah, jadi kan kalau uang disalurkan ke masyarakat tetapi dipakai untuk produksi, itu tidak ada inflasi karena ada barang dia. Jadi yang inflasi itu kan kalau uang dikasih ke masyarakat tetapi tidak ada barang, jadi uang lebih banyak daripada barang, akibatnya kan inflasi. Tapi kalau dipakai ke sektor produksi, dia tidak akan inflasi karena ada barang yang bisa dibeli. Apalagi UMKM itu menyerap 97% tenaga kerja. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada baiknya kita membangun perusahaan, bisa dari swasta, bisa dari BUMN, tapi disupport oleh kebijakan politik dari pemerintah, menjadi off-taker itu. Nah, perusahaan ini yang membeli, memastikan barang UMKM itu dibeli, dan kemudian memasarkan baik di tingkat lokal maupun regional dan internasional. Jadi ada kepastian ketika mereka memproduksi bahwa barang ini akan yang beli. Nah, yang bekerja keras memasarkan ini adalah institusi yang lebih besar, karena kalau UMKM punya kemampuan yang terbatas untuk menembus pasar yang lebih luas. Nah, makanya harus ada perusahaan atau badan usaha off-taker produk UMKM itu. Nah, ini saya kira dengan strategi itu, karena menyerap 97% tenaga kerja, maka ekonomi akan kembali bergerak, dan dalam skala yang akan jauh lebih besar, akan melompat dia. Kenapa? Karena ada suatu antara proses produksi dan pemasaran serta kapital, modalnya itu lebih terjamin. Kalau saya punya perusahaan memproduksi A, sudah pasti ada yang membeli. Pasti bank itu mau membantu permodalan ke perusahaan saya. Nah, itu gunanya juga salah satu kelebihan dari adanya badan usaha yang menjadi off-taker itu. Karena itu memudahkan buat saya untuk mendapatkan kredit untuk pengembangan usaha gitu loh. Karena pembayarnya itu sudah ada. Jadi cash flow saya kan pasti sehat kan. Jadi tentu dalam skala produksi yang disepakati dengan buyer gitu kan. Ketika buyer ini mampu menjual ke pasar yang lebih luas, tingkat penjualan dia meningkat, otomatis proses produksi harus ditingkatkan. Nah, ketika butuh modal untuk meningkatkan proses produksi, bank pasti mau ngasih kredit karena buyernya itu jelas. Itu saya kira, menurut saya, strategi untuk mengatasi resesi yang harus dilakukan. Di samping mungkin bantuan-bantuan jangka pendek seperti proses restrukturisasi yang sekarang sudah berjalan, itu pasti harus dilakukan dan saya kira sudah berjalan. Kemudian soal demokrasi. Demokrasi itu mau era apapun, substansinya itu diciptakan dalam rangka kontrol terhadap kekuasaan. Jadi
manusia ini tidak mungkin tanpa pemimpin. Tetapi pemimpin yang tidak dikontrol itu cenderung korup gitu ya, menyelewengkan kekuasaan. Mau dia raja, mau dia perdana menteri, mau dia presiden, mau dia ratu, kaisar gitu kan, semuanya itu kalau tanpa ada pengawasan pasti menyalahgunakan kekuasaan. Nah, paham demokrasi yang dikembangkan pasca revolusi Prancis itu membagi kekuasaan dalam trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Di zaman Yunani kuno itu belum ada yang seperti itu. Nah, sekarang ini masalahnya di Indonesia, checks and balances itu nggak hidup gitu. Jadi saya mau bikin tulisan ini mudah-mudahan jadi, namanya absolute power holding by Jokowi. Nah, jadi Jokowi ini memegang kekuasaan yang absolut gitu ya. Jadi tidak ada satu partai yang benar-benar menyatakan diri sebagai oposisi. Katakanlah PKS bilang kami oposisi katanya di luar pemerintahan, tapi menurut saya dia tidak menjalankan fungsi oposisi dengan benar karena kita hampir tidak pernah mendengar suara kritis dia di parlemen maupun di publik gitu kan, yang cukup menonjol gitu. Beda ketika PDI menjadi oposisi di periodenya SBY menjadi presiden, itu kelihatan sekali peran-peran PDI dalam menjadi oposan itu. Nah, sementara sekarang hanya PKS yang menyatakan itu tidak terasa juga. Nah, jadi saya sih mau demokrasi 4.0, mau demokrasi seperti apapun itu menjadi sia-sia kalau tidak ada mekanisme checks and balances itu. Karena hanya dengan itu kemungkinan potensi penyalahgunaan kekuasaan itu bisa terbangun. Nah, sekarang elemen trias politika itu menurut saya mengalami degradasi lah dibandingkan dengan 5-6 tahun yang lalu. Di zaman Jokowi ini menurun drastis. Nah, harapannya adalah paling trias politika lapis yang lebih luas, yaitu kalau dilihat konteksnya adalah negara, civil society, dan private gitu ya. Jadi sekarang kelihatannya private dengan negara sedang mesra-mesranya, apalagi kalau Omnibus Law itu lolos. Nah, harapannya tinggal civil society bisa bangkit dan memberikan kontrol terhadap pemerintah. Nah, hanya saja saluran formalnya, yaitu pers, agak dibungkam juga ini, agak terkontrol. Jadi memang alternatifnya hanya melalui media sosial. Karena kalau melalui jalanan, problem COVID, ya kan? Problem COVID, izinnya sulit, ya walaupun sebenarnya tidak perlu izin banget, hanya pemberitahuan, tapi ada kekhawatiran menjadi penyebaran COVID. Makanya paling melalui medsos. Ya, sporadis. Kalau melalui medsos seperti itu, sporadis dan konsolidasinya agak sulit gitu ya. Apalagi ada cyber army, yaitu para buzzer punya pemerintah yang selalu mendiskreditkan dan melakukan perlawanan cukup sengit terhadap orang-orang yang kritis gitu kan. Nah, ini problem kita, dan saya terus terang merasa sangat resah dan khawatir demokrasi kita ini terus mengalami degradasi sehingga kita kembali ke era otoritarian gitu. Khawatir sekali saya soal itu, dan ya mudah-mudahan ini segera disadari gitu ya, dan pers maupun partai-partai juga mulai berani mengambil peran yang kritis gitu ya. Tidak misalkan DPR tidak terdengar sama sekali sikap kritisnya ketika kewenangan dia yang itu diatur UUD 45 dikudeta oleh Perpu dan oleh Undang-Undang Nomor 2 2020 gitu. Jadi hak budgetnya itu dikudeta gitu. Jadi dulu mana ada yang namanya perubahan APBN melalui peraturan Menteri Keuangan gitu kan. Jadi ada PMK nomor 54, PMK nomor sekian gitu. Jadi menurut saya itu bahasanya yang pas ya begitulah. Ini saya khawatir akan menjadi skandal baru ini,
terkait dana PEN ini, terutama PEN, pemulihan ekonomi nasional yang nilainya besar ya. One day bisa jadi bahkan yang lebih sederhana aja kayak kartu prakerja aja berpotensi menjadi skandal itu, karena mekanisme yang dipilih pemborosan gitu terlihat. Kita nggak tahu di balik itu ada korupsi atau enggak, tetapi sudah terlihat pemborosan karena kalau pemerintah beli langsung video ke lembaga pelatihan dan ditaruh di prakerja.go.id mungkin biayanya hanya 200-300 miliar, tapi dengan melibatkan platform digital, platform digital yang kerjasama dengan lembaga pelatihan itu anggarannya 5,6 triliun. Menurut saya itu seperti mensubsidi platform digital aja larinya. Nah, hal-hal seperti itu kan tidak mungkin terjadi kalau ada oposisi yang kuat, ada mekanisme checks and balances yang kuat antara eksekutif dengan legislatif, atau publik yang kritis difasilitasi dengan sangat baik oleh media massa. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Kanda atas jawabannya. Mungkin kita masih memiliki waktu sekitar 12 menit lagi. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan. Bisa langsung atau melalui kolom komentar. Mas Aris, saya mau tambahkan sebelum saya pamit jalan, ini saya mau nyetir sebenarnya. Oh ya, Saya siap tambahkan Kanda. saja terkait dengan proses demokrasi ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Kang Arif tadi sebenarnya. Tapi saya ingin tambahkan satu hal saja tentang ancaman demokrasi kita ini. Tadi Kang Arif sudah menyampaikan terkait dengan private ini atau para pemilik modal ini. Saya sih merasa bahwa ancaman terbesar demokrasi kita ini justru bukan hanya di negara atau di kekuasaan, tapi pemilik modal yang mengatur negara. Jadi kalau saya misalnya ambil contoh saya secara pribadi, misalnya saya sesungguhnya orang yang menikmati demokrasi sebenarnya. Saya menjadi anggota parlemen ini kan bagian dari keterbukaan. Saya tidak pernah bermimpi menjadi anggota parlemen kalau kemudian hidup masih di zaman dulu, zaman Orde Baru. Yang harus kemudian nempel dengan kekuasaan dan sebagainya gitu. Tapi karena kita bertarung dengan baik dan ada demokrasi di situ, ya anak marbot masjid seperti saya ya bisa jadi anggota parlemen. Bahkan mungkin nanti Kang Arif juga anak dari Lewili yang sana bisa jadi menteri misalnya, atau seperti bosnya Pak Angga yang anak dari Papua gitu, alumni HMI, bisa menjadi menteri yang menurut saya cukup atraktif. Tapi seiring berjalan waktu, kendali terhadap dari pemilik modal ini yang saya khawatir ini akan menggerus demokrasi kita. Kelahiran, kalau saya memahami di parlemen, misalnya ambil contoh saya merasakan di parlemen ini, persaingan teman-teman aktivis dengan kompetisi kita itu, ketika kita bertarung di parlemen itu justru bukan dari siapapun gitu, tapi dari yang kalau saya istilahnya AMPI gitu, anak menantu ponakan istri gitu. Anaknya siapa, menantunya siapa, ponakannya siapa gitu. Yang kemudian teman-teman aktivis HMI itu makin lama makin hilang gitu di peredaran di parlemen. Kalau saya boleh memanah yang sederhana lah, walaupun mungkin kecil gitu, tapi ini yang harusnya menjadi satu agenda bagi saya teman-teman HMI ke depan. Dulu tahun 90-an agenda kita adalah bagaimana meruntuhkan hegemoni kekuasaan, the ruling group gitu. Tapi yang sekarang justru menjadi persoalan bagi kita adalah lawan kita sesungguhnya para pemilik modal ini yang harusnya diselesaikan, harusnya kemudian dijawab tantangan-tantangan seperti ini, kompetisi seperti ini kepada teman-teman aktivis HMI ke depan. Nah, kita dulu mengabdi sama kekuasaan, sekarang kita mengabdi sama pemilik modal. Dan kenapa kemudian di parlemen hari ini yang seperti Kang Arif sampaikan agak lumpuh, justru yang mengatur kita ini adalah para pemilik modal. Bahkan saya curiga kekuasaan yang ada hari ini juga diatur oleh para pemilik modal. Nah, ini yang kemudian harusnya dicari satu makna baru terkait dengan demokrasi.
Ini yang saya setuju dengan check and balance, tapi ada satu invisible hand yang mestinya kita bongkar. Gitu. Saya di parlemen pun sejujurnya harus bertarung dengan cara yang lain begitu untuk bagaimana kemudian berkompromi dengan para pemilik modal ini. Quote and quote ya, kompromi bukan berarti bahwa saya menikmati para pemilik modal itu, tapi bagaimana kemudian mencari satu titik tengah. Tetapi kemudian justru yang agak lumpuh hari ini memang betul kata Kang Arif tadi, civil society. Pers juga kemudian juga dikooptasi oleh para pemilik modal. Nah ini yang menurut saya juga harusnya teman-teman HMI memahami ini, sehingga hegemoni pemilik modal ini harus kita akhiri. Apakah kita cenderung berubah dari negara kapitalis walau alam bisawab ya, tapi saya sangat mengkhawatirkan hegemoni pemilik modal yang menurut saya sangat dominan hari ini di Indonesia. Itu. Dan saya Kang Aris, saya mohon izin, saya mau nyetir ini. Jadi saya izin untuk pamit dari ini. Kang Arif, terima kasih. Bang, makasih Bang. Terima kasih Kanda diskusi atas kehadirannya dan teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Saya senang dengan diskusi ini dan saya harap teman-teman HMI Cabang Bogor harusnya terusnya meneruskan dengan hal ini. Dan ada satu agenda yang menurut saya teman-teman belum di jalan. Saya agak kangen dengan teman-teman HMI yang menulis begitu. Menulis buku, menulis di artikel gitu. Masa hanya Kang Arif aja yang mampu menulis di media gitu. Tapi teman-teman HMI ini nggak ada gitu. Saya kangen gitu. Saya ini belum punya waktu, masih ada waktu sedikit menulis gitu. Tapi saya kangen dengan teman-teman HMI yang menulis dan membuat buku. Dan rasanya teman-teman Cabang Bogor tuh dari dulu punya produktivitas yang baik gitu. Tapi kok agak hilang nih 5 sampai 7 tahun terakhir ini. Saya hanya menitipkan itu saja. Makanya kenapa saya minta ada pondasi desain Resra Indonesia Emas 2045, Revolusi 4.0 atau Power 5.0 gitu. Ya, dari teman-teman Cabang Bogor ini, saya kangen dengan tulisan-tulisan itu. Dengan tulisan itu justru yang dilahirkan itu ada namanya Rektor IPB, Arif Satria, ada pengamat ekonomi namanya Muhammad Karim. Banyak sekali teman-teman yang mampu menulis, tapi kok anak-anak Cabang Bogor ini agak hilang nih kemampuan menulisnya. Ada apa? Apakah terlalu sibuk kuliah atau main YouTube sekarang? Walau alam saya bilang. Tapi kalau mau belajar menulis itu dari Kang Arif lah, jangan sama saya. Saya nggak mampu menulis terlalu jauh gitu. Ya teman-teman, terima kasih semuanya. Terima kasih Bang, hati di jalan Bang. Terima kasih. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin waktu kita sudah lagi 6 menit. Ditutup aja saya kira kalau memang udah selesai. Iya karena mungkin karena waktu berhubung telah habis, mungkin kita akhiri saja diskusi pada malam hari ini. Dan mungkin bagi Kanda Yunda sekalian, rekan-rekan sekalian yang mungkin belum terjawab pertanyaannya, mungkin nanti di lain waktu kita bisa berdiskusi kembali. Terima kasih kami ucapkan kepada Kakanda Arif Mustafa, SIP MSI selaku pemateri. Terima kasih Kanda. Mungkin di lain kesempatan kita dapat berjumpa untuk diskusi lanjutan. Insya Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Kakanda Muhammad Iksan Firdaus. Terima kasih mungkin tidak sempat hadir pada sesi penutupan ini. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada Kanda Yunda serta rekan-rekan sekalian yang bersedia hadir dalam diskusi pada malam hari ini. Dan insya Allah diskusi lanjutan akan terus berlanjut walaupun kondisi pandemi ini masih tetap melanda. Semoga dalam diskusi ini kita dapat mendapat pencerahan dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita masing-masing. Akhir kata kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus kepada para pemateri atas diskusi yang baik pada malam hari ini. Terima kasih Kanda atas kehadirannya Kanda. Terima kasih ya semuanya, terima kasih. Ini nggak mau apa?